Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Sivalinga. Seorang polisi satuan khusus yang takut pada hantu karena mengkhawatirkan kondisi istrinya yang sedang hamil malah dirasuki oleh hantu. Dia pun harus berkorban merelakan tubuhnya untuk dirasuki oleh hantu tersebut agar bisa menemukan siapa pembunuhnya. Dan inilah cerita seorang polisi melawan rasa takutnya untuk dirasuki hantu pun dimulai. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang duduk santai di dalam kereta api. Ia bernama Rahim. Kemudian dia memanggil nama Sarah yang ternyata itu adalah seekor burung merpati. Uniknya, burung merpati itu hanya datang jika Rahim memanggilnya dengan panggilan unik. Rahim tidur di dalam kereta api karena perjalanannya yang masih jauh. Tak lama kemudian, dia dibangunkan oleh Sarah. Sarah melihat ada seorang pria buta yang berjalan menuju pintu keluar kereta. Untungnya, Rahim langsung menghentikan orang itu. Namun tanpa diduga, orang itu menendang Rahim dari belakang yang akhirnya membuat Rahim terjatuh dan meninggal. Beberapa hari kemudian, karena tidak ada bukti kuat bahwa Rahim dibunuh, pengadilan memutuskan kasus Rahim adalah murni bunuh diri. Malam harinya, pacar Rahim bernama Sangita bermimpi arwah Rahim datang dan mengatakan bahwa dirinya dibunuh oleh seseorang. Walaupun itu hanya mimpi, Sangita yakin kalau itu adalah pertanda dari Rahim kalau dia sebenarnya memang dibunuh. Keesokan harinya, Sangita datang ke kantor polisi dan meminta kepada komisaris polisi untuk membuka kembali kasus ini. Komisaris pun menyetujui permintaan Sangita karena dia juga merasa ada kejanggalan pada kasus ini. Komisaris menyerahkan kasus ini pada Departemen Penyelidikan Kasus Kriminal atau yang disebut dengan CBCID. Kasus ini sepertinya sulit dipecahkan karena tidak ada bukti di TKP. Pemimpin kesatuan CID mengirim polisi terbaiknya untuk memecahkan kasus ini. Dia merupakan polisi yang sangat cerdas, jago berkelahi, dan dia baru saja memecahkan kasus pemindahan uang ilegal yang dimasukkan di bawah peti mayat menggunakan mobil ambulans. Polisi tersebut bernama Sivalinga. Sebelum Sivalinga menyelidiki kasus Rahim, Siva dijodohkan oleh ibunya dengan perempuan bernama Satya. Awalnya, Rahim tidak mau dijodohkan, tetapi setelah bertemu dengan Satya, Siva pun jatuh cinta dan menyetujui perjodohan itu. Hari pernikahan pun berlangsung. Setelah menikah, Siva membawa Satya ke kota bernama Vellore, yang mana di sana Rahim meninggal. Siva tidak memberitahu istri dan orang tua istrinya bahwa dirinya adalah seorang polisi CID. Siva mengaku dirinya adalah seorang eksportir dan tujuan dia membawa Satya ke sana adalah untuk bulan madu. Satu-satunya orang yang tahu pekerjaan Siva hanyalah ibunya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Vellore dan di sana mereka tinggal di sebuah rumah yang tepat di belakang rumahnya ada kuburan. Siva termasuk orang yang takut dengan hantu. Sementara Satya adalah perempuan penyuka film horor. Satya sangat senang tinggal di rumah itu. Selain takut dengan kuburan di belakang rumah, Siva juga takut dengan 3 orang yang akan bekerja di rumah itu karena mereka memiliki bentuk wajah yang tak kalah seram dari kuburan itu. Siva bersama beberapa anggotanya kemudian pergi menyelidiki kasus Rahim. Tempat pertama yang mereka datangi tentunya adalah rel kereta api tempat mayat Rahim ditemukan. Di tempat itu, Siva menemukan salah satu bulunya Sarah yang berlumuran darah. Di saat Siva sedang berkonsentrasi mengamati bulu Sarah yang baru dia temukan, tiba-tiba Sarah datang dan berusaha menyelamatkan Siva. Siva tidak menyadari bahwa ada kereta api yang melaju kencang tepat di depannya. Sesampainya di rumah, Siva terkejut karena Satya telah mengetahui kasus Rahim dan pekerjaannya sebagai polisi CID. Ternyata Satya menemukan berkas kasus Rahim dari koper milik Siva.
Alih-alih marah karena sudah dibohongi, Satya malah bangga dengan pekerjaan suaminya. Siva meminta Satya merahasiakan pekerjaannya. Malam harinya, kejadian mistis datang. Satya melihat anak kecil duduk di pohon asam sambil ketawa-ketawa ke arahnya. Satya pun ketakutan dan berteriak. Mendengar Satya berteriak, Siva pun menghampirinya. Mendengar cerita dari Satya, Siva pun ketakutan. Dengan gengsi akan rasa takutnya, Siva melihat pohon itu. Namun hantu itu sudah tidak ada. Siva bilang mungkin itu hanya imajinasi Satya saja. Di rumah itu, Siva menemukan seorang pencuri dan telah lama tinggal di rumah itu. Karena sebelum ditempati Siva, rumah itu kosong dan digunakan sebagai gudang barang curian pencuri bernama Putu Kunjam. Siva terpaksa memperkerjakan Putu Kunjam karena ketika akan dipenjarakan, Putu Kunjam mengancam akan mengatakan pada semua orang profesi Siva sebenarnya. Keesokan harinya, Siva datang ke rumah orang tua Rahim untuk mencari informasi tentang Rahim. Orang tua Rahim mengatakan Rahim adalah anak yang sangat berbakti pada orang tua. Saat kelas 6 SD, ketika ayahnya mengalami kecelakaan dan kakinya harus diamputasi, Rahim berhenti sekolah untuk membantu pekerjaan ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai pembuat nasi biryani yang sangat terkenal di daerah mereka. Sejak Rahim membantu ayahnya, masakan mereka semakin dikenal karena masakan Rahim lebih enak dibanding masakan ayahnya. Sementara itu, ayah Sangita adalah seorang pembuat masakan vegetarian yang juga sama terkenalnya seperti ayah Rahim. Ayah Rahim dan ayah Sangita sudah bersahabat sejak 20 tahun dan mereka sering mendapatkan pesanan masak bersama. Disinilah awal mula Rahim dan Sangita dekat dan berpacaran. Ayah Rahim senang melihat Rahim dan Sangita berpacaran. Berbeda dengan ayah Rahim, ayah Sangita justru keberatan dengan hubungan mereka karena perbedaan agama. Di tempat lain, Sarah mendatangi pembunuh Rahim. Dia bernama David. Mengetahui bahwa burung merpati itu adalah burung merpati Rahim, David langsung kabur. Namun Sarah mengejar David dan mencakar wajahnya. Setelah itu, Sarah mendatangi Siva dan meninggalkan noda darah di baju Siva. Setelah kejadian itu, Satya menampakkan kelakuan yang aneh. Dia sering pergi dari rumah ketika Siva berangkat bekerja dan kembali sebelum Siva pulang. Putu Kunjam pun mengadukan kelakuan Satya kepada Siva. Siva berpikir kalau istrinya itu selingkuh. Pada suatu hari, Siva dan Putu Kunjam mendengar Satya sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Ternyata Satya sudah dirasuki oleh arwahnya Rahim. Rahim meminta Siva untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya dan apa alasan orang itu membunuhnya. Rahim mengancam jika Siva tidak bisa menemukan orangnya, maka Rahim akan berada di badannya Satya untuk selamanya. Karena takut akan keselamatan istrinya, Siva pun berusaha untuk memecahkan kasus ini. Siva kemudian memanggil Sangita ke kantornya untuk bertanya tentang merpati putih yang belakangan sering dijumpainya. Sangita mengatakan merpati itu memang milik Rahim dan merpati itu berbeda dengan merpati pada umumnya. Dia sangat jinak, pintar, dan selalu mendapatkan juara dalam setiap kontes merpati. Selain mendapatkan informasi tentang merpati, Siva juga mendapatkan informasi lain dan petunjuk dari Sangita. Hingga akhirnya Siva berhasil menemukan David. Sementara di rumah, Satya terus diganggu oleh arwah Rahim dan membuat Siva semakin khawatir. Suatu malam, Siva melihat Satya tiba-tiba sholat sesaat setelah mendengar suara azan. Setelah itu, dia juga melihat hasil gambaran Satya yang menggambarkan wajah David di sebuah kertas. Tanpa buang-buang waktu, Siva kemudian mendatangi rumah David. Belum sempat ditangkap, David berhasil kabur dan masuk ke kereta api yang sedang melaju kencang. Berpikir sudah aman dari Siva, David tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Rahim yang menggunakan badan Satya. Melihat kedatangan Rahim, David kemudian melompat dari kereta dengan cara yang sama seperti Rahim. Rahim kesal karena dia belum mengetahui alasan David membunuhnya.
Dia kemudian meluapkan kekesalannya pada Shiva yang baru muncul setelah David lompat dari kereta. Setelah meluapkan kekesalannya, Rahim kemudian keluar dari badan Satya. Karena nyawa istrinya semakin terancam, Shiva yang ditemani ibunya Satya membawa Satya ke masjid agar Satya bisa dilakukan pengusiran setan. Ustadz tersebut berhasil mengeluarkan Rahim dari tubuh Satya, walaupun sempat ada perlawanan. Setelah kejadian itu, Shiva kembali mencari bukti lain dan juga orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Di tengah pencariannya, Shiva mendapatkan kabar bahwa Satya sedang hamil. Singkat cerita, Shiva berhasil menemukan beberapa orang yang secara tidak langsung terlibat dalam kasus ini. Shiva kemudian membawa mereka ke tempat berkumpulnya para polisi. Beberapa orang yang dikumpulkan oleh Shiva antara lain Satya, ibu Satya, dan juga ayahnya yang bernama Vishwa, pemilik kos David, laki-laki yang menyukai Satya yaitu Vikram, ada seorang pencuri, dan terakhir ada security kampus tempat Satya kuliah. Beberapa orang lain yang berada di sana ada ayah dan ibunya Rahim, ada Sangita dan ayahnya. Lalu ada ibunya Shiva, Pak Ustadz, dan terakhir ada satu orang pria yang belum diketahui wajahnya. Di sini, Shiva menjelaskan kalau saksi kunci dalam kasus ini adalah merpatinya Rahim. Shiva mengecek darah yang ada di bulunya Sarah itu adalah darahnya Rahim. Sementara darah yang ditinggalkan Sarah di baju Shiva itu adalah darahnya David. Karena bukti inilah dia tahu kalau Rahim dibunuh. Shiva kemudian memanggil pria pemilik kosnya David. Bapak kos itu mengatakan, Satya beberapa kali datang ke kosnya David, namun sekalipun tidak pernah bertemu dengan David. Kemudian Shiva memanggil seorang pria yang pernah mencuri tabletnya Satya saat di dalam bus. Rahim yang saat itu sedang berada di bus mengejar pencuri itu dan berhasil mengambil tabletnya Satya. Namun saat Rahim ingin mengembalikan tabletnya Satya, bus itu sudah pergi jauh dan Rahim berusaha mencari informasi tentang Satya. Kejadian ini terjadi 6 bulan yang lalu, di mana saat itu Satya masih kuliah. Rahim sebenarnya sudah beberapa kali ke kampus itu, namun dia tidak diizinkan masuk oleh security kampus. Hingga akhirnya dia berhasil bertemu Satya di luar kampus dan kemudian mengembalikan tabletnya tersebut. Sebelum pergi, Satya sempat memoto Rahim menggunakan tablet tersebut karena Rahim tidak mau memberitahu namanya. Setelah itu, Shiva memanggil Vikram. Vikram yang saat itu sangat tergila-gila pada Satya, melihat Satya memoto Rahim. Vikram berpikir bahwa Rahim adalah pacar Satya. Hingga Vikram nekat menelepon Satya dan mengajaknya kawin lari. Shiva kemudian menunjukkan tablet Satya yang didapatkan dari tempat kosnya David. Satya? Satya! Tiba-tiba keadaan mulai mencekam. Tanpa diduga, Rahim berusaha masuk kembali ke badan Satya. Pak Ustadz berusaha untuk membacakan doa agar Rahim pergi dari tubuh Satya. Di sisi lain, terlihat seseorang yang belum diketahui identitasnya keluar dari ruangan tersebut. Rahim mengamuk dan menyuruh mereka mengaku siapa yang menyuruh David membunuhnya. Rahim mengancam jika tidak ada yang mengaku, maka dia akan membunuh Satya. Shiva kemudian mendatangi Satya, kemudian bertanya apa hubungan dirinya dengan Rahim. Ayah Satya mengaku kalau dirinya menyuruh anak buahnya untuk memukuli Rahim. Anak buahnya kemudian membayar David untuk melakukan itu. Namun Vishwa menegaskan kalau David tidak disuruh untuk membunuh Rahim. Vishwa melakukan ini karena dia marah mendengar ada pria yang mengejar Satya di kampus. Dan Vishwa semakin marah karena Vikram mengajak Satya untuk kawin lari. Vishwa berpikir Rahimlah yang mengejar Satya. Rahim marah, tidak mau mendengarkan penjelasan Shiva karena dianggap membela Vishwa yang tak lain adalah mertuanya. Rahim kemudian kembali menyiksa Satya dan kali ini dia melayang di udara berniat untuk menjatuhkan Satya. Khawatir dengan istrinya, Shiva mencoba menenangkan Rahim dan berkata, "Demi untuk mengungkapkan kasusmu, aku mempertaruhkan nyawa istriku.
Sedangkan kau sudah tahu istriku sedang hamil, tapi kenapa kau dengan teganya terus menyiksa dia? Kau mau tahu kan siapa yang membunuhmu? Yang kau perlukan hanya tubuh manusia yang bisa dirasuki kan? Aku akan menyerahkan tubuhku untuk kau rasuki. Keluarlah dari badan istriku dan rasukilah aku." Seketika itu, Rahim tersadar dan keluar dari tubuh Satya. Dengan rasa bersalah, Rahim meminta maaf kepada Shiva dan memohon agar Shiva menunjukkan siapa yang telah membunuhnya. Setelah Rahim masuk ke dalam tubuh Shiva, Shiva membawa Rahim ke sebuah tempat. Ternyata, orang yang telah menyuruh David untuk membunuh Rahim adalah orang yang keluar dari ruangan tanpa diketahui identitasnya. Shiva harus mengalahkan anak buah dari orang tersebut. Sambil membawa Sarah di pundaknya, satu persatu dari mereka pun dihabisi oleh Shiva. Setelah berhasil menyingkirkan anak buah orang itu, akhirnya Shiva bertemu dengan orang itu. Orang itu bernama Zakir. Shiva meminta Zakir untuk mengakui semua yang telah dia lakukan. Zakir mengatakan dia membunuh Rahim karena Zakir iri dengan Rahim yang selalu menang dalam turnamen merpati. Zakir sendiri merupakan pembuat turnamen dan dia juga ikut dalam turnamen tersebut. Karena kekalahan itu, dia diejek oleh teman-temannya karena sudah menyewa pelatih dari luar negeri untuk melatih burung merpatinya. Sementara perkenalan Zakir dan David berawal dari David yang memiliki hutang kepada Zakir. Zakir bertanya dari mana David mendapatkan uang untuk membayar hutang. David mengatakan dia disuruh untuk memukuli orang dan David memperlihatkan foto Rahim kepada Zakir. Zakir yang mempunyai dendam kepada Rahim kemudian memberikan penawaran kepada David dengan mengembalikan uang yang David berikan sebagai uang muka dan menjanjikan sejumlah uang setelah David berhasil membunuh Rahim. Setelah mengetahui semuanya, Shiva menyuruh Rahim keluar dari tubuhnya dan Rahim kemudian membalaskan dendamnya dengan cara Rahim masuk ke tubuh Zakir dan membakarnya hingga tubuh Zakir menjadi abu. Dan film pun berakhir.